Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fedi Mitias. Saya Isabella. Saya Juwandri. Saya Selvi Wulandari. Saya Tina Maurin. Di sini kami akan menjelaskan tutorial pengaplikasian ABSS Premiere versi 20.0, studi kasus perusahaan dagang dan jasa, dengan tema penjualan komputer dan service center dalam perusahaan yang kami beri nama Friendly Computer. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat Project UAS mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Let's enjoy this video. Untuk menginput transaksi yang terjadi pada perusahaan Friendly Computer, langkah yang pertama yaitu buka aplikasi ABSS Premiere terlebih dahulu, yaitu dengan cara double klik pada ikon ABSS Premiere atau bisa juga dengan klik kanan, lalu klik open. Kemudian akan muncul jendela Welcome to ABSS Premiere seperti gambar berikut. Untuk membuat data perusahaan baru, kita klik Create, klik Next, lalu masukkan nama perusahaan Friendly Computer, alamat berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5, Jakarta Barat. Untuk nomor telepon 021 5566 778. Fax number sama. Untuk email friendly _computer @fcom.co.id. Kemudian klik next. Untuk tahun yang kita input yaitu tahun 2020 sudah benar. Akhir tahun Desember, awal tahun Januari. Untuk number of accounting period kita pilih 13. Kemudian klik next. Di sini kita disuruh mengkonfirmasi apakah inputan yang kita pilih tadi sudah sesuai atau belum. Apabila kalian sudah yakin, boleh klik next. Pilih option yang pertama, yaitu dengan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Kemudian klik next. Pada industri classification, kita pilih retail. Untuk type of business, kita pilih computer dealer. Kemudian klik next. Karena saya tidak ingin merubah tempat penyimpanan file tersebut, kemudian saya akan klik next. Langsung kita masuk ke command center. Untuk melakukan pengaturan preference pada perusahaan yang menggunakan konsep multi currency, maka perlu mengaktifkan fasilitas multi currency terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, klik setup, kemudian pilih preference, kemudian klik ideal. Akan muncul jendela notifikasi seperti ini. Klik OK, kemudian masuk ke tab Windows, unchecklist ini, kemudian untuk tab di sales, checklist ini, kemudian klik termin. Isikan sesuai ketentuan perusahaan yaitu 2/10 N/30. Isikan termin penjualan sesuai ketentuan perusahaan Friendly Computer, yaitu di sini payment is due. Kita pilih in a given of days, discount days kita isi dalam 10 hari, balance due days yaitu 30, diskon 2%. Kemudian klik OK. Untuk detail purchase
itu juga sama. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke data pembuatan mata uang. Di sini Friendly Computer menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan US dollar. Langkah yang pertama yaitu klik list, masuk ke currencies, hapus semua mata uang yang tidak kita gunakan kecuali USD. Caranya itu dengan klik kanan, kita pilih delete currency. Lakukan hal yang sama sampai semuanya terhapus kecuali US dollar. Setelah semuanya terhapus, kita klik edit atau boleh tanda panah, lalu kita ganti menjadi IDR. Simbolnya RP, kemudian klik OK. Untuk membuat mata uang baru, kita klik new, masukkan kode USD, United States Dollars, untuk nilainya yaitu 14.122, simbol US dollar, kemudian klik OK. Ini adalah dua mata uang yang akan kita gunakan sampai transaksi kedepannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaturan data akun. Hapus data akun yang tidak digunakan, yaitu kita masuk ke akun list. Kita akan hapus nomor 12120. Payroll check akun. Kita klik tanda panah atau edit, kemudian klik kanan pada bagian kosong, lalu kita klik delete account, maka dia otomatis akan terhapus. Lakukan hal yang sama juga untuk akun yang dihapus lainnya. Kemudian kita akan mengedit data akun, yaitu ada 5 akun. Untuk mengedit data akun, kita sorot pada akun yang akan kita edit, kemudian langsung klik edit, yaitu di sini diganti menjadi cash IDR. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada akun yang lain. Kemudian kita akan membuat akun baru. Langkah-langkahnya adalah kita klik new, pilih bank, nomor akun 2120, kita klik tab atau enter, masukkan nama akun yaitu cash USD, kemudian kita masuk detail. Untuk currency, karena ini untuk cash USD, maka di sini juga menggunakan USD. Kemudian kita klik use currency, akan muncul peringatan berikut, kemudian klik OK. Nah, di sini dia langsung membuat data exchange untuk cash USD. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semua akun. Selanjutnya yaitu membuat link account. Klik list, pilih currency, sorot pada mata uang IDR, klik edit, kita masuk ke receivable accounts, pastikan semuanya di checklist dan pastikan nomor akunnya juga benar. Kemudian ke payable accounts, ini juga checklist semua dan pastikan semua akun juga benar. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama untuk United States. Untuk yang selanjutnya, klik list, klik teks kode. Karena kita menggunakan nama sendiri yaitu VPN, maka kita bisa mengganti yang
Pilih edit text. Dengan cara edit, teks kode kita ganti PPN, description, pajak, tambahan nilai, untuk rate yaitu 10%, kemudian klik OK. Selanjutnya itu membuat data job. Langkah yang pertama yaitu klik list, masuk ke jobs, klik new, masukkan job number yaitu yang pertama P, nama jobnya yaitu produk, kemudian klik new. Masukkan yang kedua yaitu J, nama jobnya yaitu jasa, kemudian klik OK. H. Pembuatan kategori. Langkah-langkah membuat kategori adalah pilih menulis, lalu klik kategoris, akan tampil dialog kategoris, kemudian klik new. Tambahkan detail kategoris, kemudian klik OK. I. Pembuatan price level. Pilih menulis, lalu pilih custom list and file names, lalu klik price level. Pada tab price level, sesuaikan isi data dengan yang diinginkan, kemudian klik OK. Yang J, backup dan restore file ABSS Premiere versi 20. Klik file, lalu pilih verify company file, klik OK. Klik OK lagi. Selanjutnya pada menu file, pilih backup. Pilih backup all data dan do not check company file for error. Kemudian klik continue. Simpan file backup di folder, setelah itu klik tombol save. Nama file backup secara default oleh ABSS dan berformat zip. Selanjutnya, proses merestore file data ABSS Premiere. Yang pertama, buka software ABSS Premiere versi 20 dan klik tombol Open Your Company. Selanjutnya, proses merestore file data ABSS Premiere. Pertama, buka software ABSS Premiere versi 20 dan klik tombol Open Your Company. Pada kotak dialog Open, pilih tempat penyimpanan file backup, kemudian pada file of ganti tipe menjadi all files. Lalu klik Open. Lalu klik Save, kemudian tombol OK.
Selanjutnya, setup master data perusahaan menggunakan konsep multi-currency. Yang A, pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang pertama, pilih menu card file. Lalu pilih card list. Pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile, isi data seperti ini. Designation-nya company, currency-nya USD. Nomor teleponnya 021 64 98 755. Nomor handphone kedua 021 52 00 411. Setelah itu, klik tab selling details, item price levelnya USD, service-nya ganti no default, item price levelnya USD, tax code-nya ganti PPN, VAT code-nya non-text. Selanjutnya, langkah untuk mengisi data supplier. Pertama, pilih menu card file, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, kemudian klik new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. Komputer card ID-nya S001, location-nya address 1, address-nya Jalan Ahmad Yani, currency-nya ganti USD, phone-nya 05 22 8725. Phone yang keduanya 081 3822 9888. Setelah itu klik tab buying details. Purchase layout-nya ganti menjadi no default, tax code-nya PPN, break tax code-nya non-taxable. Kemudian klik OK. Berikut hasil data customer yang sudah diinput.
Berikut hasil data supplier yang telah diinput. Selanjutnya, langkah untuk mengisi data employee. Pertama, pilih menu card file. Kemudian, pilih card list. Pilih tab employee, kemudian klik new. Pada kotak dialog card file, untuk tab profile isi data employee, last name-nya Indri, card ID-nya E001, location-nya address 1, address-nya Jalan Prima Raya, nomor 41, Jakbar. Untuk currency-nya, pilih DR, phone-nya 081 293 755 664. Kemudian lakukan selanjutnya. Berikut hasil data karyawan yang sudah diinput. Kemudian pencatatan saldo awal akun. Pada menu berpilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Kemudian akan tunggu otomatis. Klik tombol calculate new. Oke. Berikut adalah hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog account opening balance. Jangan lupa amount left to be collected-nya 0,00. Kemudian klik OK. Berikutnya adalah pencatatan saldo hutang. Langkah-langkah untuk membuat saldo hutang, pilih menu setup, kemudian pilih balance, supplier balance, add purchase, S02 tanggal 31 5.617. Teksnya non-taxable, jobnya biasa, lalu klik record. Selanjutnya pencatatan persediaan barang. Cara menghitung persediaannya itu pilih mode inventory, item list name, isikan data pada tab profile, buying details, dan selling details. Di checklist, I buy this item, I sell this item, inventory this item.
lalu add purchase, hardware, laptop, sekarang ke buying details. Unit non-taxable, kemudian ke selling details. Non-taxable, lalu klik OK. Dari pencatatan tersedia, berikut hasil dari pencatatan persediaan barang. Halo, saya Tina. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara input transaksi pembelian secara kredit dengan mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit kepada Sanjaya Komputer dengan termin 2/10 N/30. LA01 sebanyak 2 unit, LA02 sebanyak 1 unit, LA04 sebanyak 1 unit. Pertama, kita klik modul purchase, kedua klik enter purchase, pilih menu bill, klik nama supplier yang kita ingin input. Aku mau input Sanjaya Komputer, lalu klik use supplier, ubah terminnya, payment is due-nya aku ubah jadi in a given of days, discount days-nya aku ubah jadi 10, balance due day-nya jadi aku ubah jadi 30, discount for early payment aku ubah jadi 2%. Klik OK. Purchase-nya aku ganti jadi invoice 1. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 3 karena kita mau input tanggal 3. Layout kita ubah jadi item. Pertama, LA01 2 unit, LA01 4 juta, LA02 1 unit 5 juta per piece-nya. Terakhir EA04 1 unit. Ini aku pilih laptop Acer, klik use item, harga 5.500.000. Ini taxnya aku ubah jadi ppn, klik use tax code, semuanya aku ubah jadi ppn. Kalau semuanya sudah benar, aku mau CTRL plus R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Kalau sudah seperti ini, klik OK, lalu klik
Sorry, ini bulannya aku ganti karena salah. Udah benar ini semuanya. Lalu klik record. Lanjut, aku mau input transaksi pelunasan hutang dengan mata uang asing. Pada tanggal 4 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Citra Raya Sentosa sebesar US 390. Pertama, klik modul purchase, lalu klik pay bills, ubah nama akunnya menjadi cash USD, lalu klik use account. Klik supplier, pilih PT Citra Raya Sentosa, lalu klik use supplier. Nomornya diganti menjadi BKK-002. Tanggalnya tanggal 4 bulan 1 2020. Diskonnya dihapus. Amount applied-nya 3390 US. Aku klik amount-nya, itu sudah otomatis keluar harganya. Kalau sudah seperti ini, lalu klik record. Lanjut, aku mau input transaksi pembelian tunai dengan mata uang asing. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai dengan mata uang asing kepada PT Citra Raya Sentosa. HD02 sebanyak 4 unit, HD04 sebanyak 2 unit, HD05 sebanyak 3 unit. Pertama, kita pilih modul purchase, lalu klik enter purchase. Kita klik menu bill, lalu klik nama supplier yang kita ingin input, lalu klik use supplier. Terminnya kita ganti COD karena ini pembelian tunai. Klik OK. Ini purchase-nya aku ganti menjadi invoice 2. Tanggalnya tanggal 5 bulan 1 2020. Ini layoutnya aku ubah menjadi item. HD02 sebanyak 4 unit, HD02 sebanyak 4, HD02 sebanyak 4 unit, 22 US per piece. Lalu HD04 sebanyak 2 unit, D04 sebanyak 2. Per piece-nya itu 160. Terakhir, HD05 sebanyak 3 unit. D05 sebanyak 3 unit. Per piece-nya itu 961 US. Ini tax-nya aku ganti menjadi PPN, lalu klik tax code. Kalau sudah seperti ini, lalu pencet CTRL plus R untuk melihat jurnal yang kita buat. Kalau sudah seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita klik record. Kalau sudah benar ya inputnya, lalu kita klik record. Selanjutnya, aku mau input transaksi pengembalian barang nota kredit dengan mata uang IDR. Pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan melakukan pengembalian barang kepada Sanjaya Komputer LA01 1 unit. Pertama, kita klik modul purchase, lalu klik enter purchase. Menunya kita klik bill, lalu klik nama supplier yang kita ingin input,
pilih Sanjaya Komputer, lalu klik Use Supplier. Terminnya aku ubah menjadi in a given of days, diskon days-nya menjadi 10, balance today-nya 30, diskon for early payment menjadi 2%, lalu klik OK. Layout-nya aku ubah menjadi item, lalu klik OK. Tanggal purchase-nya NK garing 001, tanggalnya tanggal 5 bulan 1 2020. Ini yang mau diretur laptop Asus, yaitu kodenya LA sebanyak 1 piece. Kalau retur berarti aku input dengan tanda minus 1 yang mau diretur. Item numbernya LA01, yaitu sebesar 4 juta. Teksnya aku ganti menjadi ppm, lalu klik use text code. Kalau sudah seperti ini, aku klik Ctrl plus A untuk melihat hasil jurnal yang kita input, lalu klik OK. Lalu kita klik record. Lalu langkah keduanya kita pilih modul purchase, lalu klik purchase register. Kita pada tombol purchase register kita klik return dan debit, lalu klik receive refund. Receive refund ini kita ubah menjadi IRD, betul. Lalu ini ID-nya kita ganti menjadi NK garing 0001. Tanggalnya juga aku ganti menjadi tanggal 5/01/2020. Lalu kita klik record. Kalau sudah seperti ini, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, pilih transaction journal. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada dua, yaitu tab resume dan purchase. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom. Retur ada dua, yaitu pilih tab receive dan tab purchase. Kita klik tab receive dan tab purchase. Kalau sudah seperti ini, sudah ada, lalu kita klik close. Next, aku mau input transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit kepada Multicom HD 044 unit. Lalu kita klik modul purchase, klik enter purchase, pilih menu bill, lalu kita klik nama suppliernya Multicom, lalu kita klik use supplier. Terminnya kita ganti menjadi payment institute-nya menjadi in a given of days,
Diskon days-nya jadi 10, balance today-nya menjadi 30. Diskon for early payment-nya menjadi 2%. Lalu kita klik OK. Nomor purchase-nya jadi invoice 3. Tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2020. Tab. Ini layoutnya kita ubah menjadi item, lalu klik OK. Bill-nya 4 unit, item number-nya HD04, per piece-nya 2.300.000. Tax-nya kita ubah menjadi PPN, lalu kita klik use tax code. Kalau sudah seperti ini, lalu kita klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di-input dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, lalu kita klik transaction journal, klik purchase, klik delete from dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ada ya purchase multicom, lalu aku klik pengembalian barang dengan mata uang asing. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan pengembalian barang kepada PT Citra Raya Sentosa sebanyak 2 unit HD04. Lalu pertama kita klik modul purchase, klik enter purchase, lalu kita pilih menu layout, pilih nama supplier yang kita ingin input, aku pilih PT Citra Raya Sentosa, lalu klik use supplier, terminnya kita ubah menjadi payment institute-nya in a given of days, diskon days-nya 10, balance today-nya 30, diskon for early-nya 2%. Lalu klik OK. Nomor purchase-nya nanti jadi NK-002. Tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2020. Layout kita ubah menjadi item, lalu klik OK. Yang ingin diretur HD04 sebanyak 2 piece, berarti minus 2 piece HD04. Per piece nya 160. Kalau sudah seperti ini, lalu klik record. Next, kita klik purchase register, lalu klik tombol return dan debit. Lalu kita klik receive refund. Lalu nama ID-nya kita ubah menjadi NK-002. Tanggalnya juga tanggal 10 bulan 1 2020. Lalu kalau sudah seperti ini, kita klik record. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada 2, yaitu pilih tab, pilih menu, klik transaction journal, pilih tab purchase, pilih tab receive and purchase, ini tanggal 10, dan tab purchase, lalu close. Lanjut, aku mau menjelaskan transaksi pembayaran hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada Sanjaya
komputer pada invoice 1. Pertama, kita klik modul purchase, klik pay bills, akunnya menjadi cash IDR, suppliernya kita ganti Sanjaya Komputer, number sama tanggalnya diganti, branch number aku ganti menjadi BKK garing 004, tanggalnya tanggal 14 Januari 2020. Lalu yang kita ingin bayar utang pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar 15.950.000. Lalu kita klik amount, itu sudah otomatis muncul harganya. Kalau sudah seperti ini, lalu klik record. Ini tambahan. Untuk melihat data transaksi yang sudah diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, lalu klik transaction journal, pilih tab distribution, lalu kita ketik periode yang baru kita input, itu tanggal 14. Lalu kita klik OK. Next, aku ingin menjelaskan transaksi pembelian secara tunai dengan mata uang IDR. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membeli barang kepada Sanjaya Komputer LA04 sebanyak 4 unit. Pertama, kita pilih modul purchase, lalu klik enter purchase, pilih menu bill, pilih nama supplier yang kita ingin input. Aku pilih supplier Sanjaya Komputer, lalu klik use supplier. Terminnya aku ubah menjadi payment is due-nya in a given of days, discount days-nya menjadi 10, dalam 2 days-nya 30, kalau discount for early payment menjadi 2%. Lalu klik OK. Nomor purchase-nya invoice 4, tanggal 18 bulan 1 2020. Layout-nya diubah menjadi item, lalu klik OK. Kita input untuk LA04 sebanyak 4 unit. LA04. Lalu klik use item. Tax-nya kami ubah menjadi ppm, lalu klik use code. Kalau sudah seperti ini, lalu klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, lalu klik transaction journal, pilih tab distribution. Tadi aku input tanggal 18. Next, pembayaran transaksi hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 19 Januari, perusahaan melunasi hutang invoice 3. Lalu kita klik modul purchase, kita pilih pay bills, pilih nama suppliernya yang kita ingin input. Aku pilih Multicom, akunnya IDR, case number aku ubah menjadi BKK garing 005. Tanggalnya tanggal 19 bulan
Untuk melunasi pada invoice 3, lalu aku klik pada tanggal 8 bulan 1 2020. Amount apply-nya sebesar 10.120.000. Aku klik amount-nya, itu sudah otomatis muncul. Kalau sudah seperti ini, untuk melihat data transaksi yang sudah kita input, klik CTRL plus R. Kalau sudah seperti ini, lalu klik OK dan klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, pilih transaction journal, kita pilih trade from-nya yang tadi kita input tanggal 19 sampai 19, lalu kita enter. Ini ada tampilan di distribution-nya, lalu kita klik OK. Transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Pada tanggal 24 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian kredit LA04 sebanyak 2 unit dan KO03 sebanyak 1 unit. Pertama kita klik modul purchase, lalu klik enter purchase. Lalu kita menu bill, pilih menu bill. Pilih nama suppliernya, PT Citra Sentosa, lalu klik new supplier. Terminnya kita ganti. Payment is due-nya ganti jadi in a given of days. Discount days-nya jadi 10. Balance today-nya menjadi 30. Discount for early-nya menjadi 2%. Lalu klik OK. Nomor purchase-nya diganti menjadi invoice 03. Dan tanggalnya kita ganti jadi 24/01/2020. Layoutnya kita ubah menjadi item, lalu klik OK. Ini pertama yang kita input untuk kode barang LA04 sebanyak 2 unit. LA04 seharga 389 US. Sudah termasuk PPN. Kedua, kode barangnya KO03 sebanyak 1 unit. KO03. Per piece-nya 4248 US. Sudah termasuk PPN. Teksnya kalau sudah seperti ini, lalu klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih menu purchase, lalu klik transaction journal, pilih tab distribution, kita pilih tanggal 24 sampai tanggal 24, lalu kita Setelah selesai melakukan transaksi pembelian, langkah selanjutnya yaitu melakukan penginputan transaksi penjualan. Transaksi pertama yang akan kita input yaitu pelunasan piutang dengan mata uang IDR. Diterima dari PT Dirgantara Sejahtera dengan nominal 12.250.000. Keterangannya untuk pembayaran pelunasan piutang PNP strip 02. Langkahnya yaitu kita buka receipt payment. PT Dirgantara melakukan transaksi menggunakan bank BCA. Customernya yaitu PT Dirgantara Sejahtera.
ID-nya yaitu BKM 001, date-nya 4 Januari 2020. Amount reserve-nya kita isi sejumlah 12.250.000. Lalu kita klik saja yang di 12.250.000. Kita tekan tab sampai out of balance-nya menjadi 0. Sebelum record, kita cek terlebih dahulu apakah yang kita sudah benar atau belum, seperti Bank BCA, customer-nya, amount receipt-nya, memo, date-nya, dan nomor ID-nya. Setelah benar, kita pilih record. Setelah selesai menginput transaksi di receive payment, langkah selanjutnya yaitu dengan melihat jurnal yang terbentuk dari transaksi yang telah kita buat. Ada di modul sales, pilih transaction journal, kemudian kita atur date from dan to-nya. Kita pilih receive terlebih dahulu. Tanggalnya yaitu 4 Januari 2020. To-nya juga 4 Januari 2020. Maka inilah jurnal yang terbentuk dari transaksi yang telah kita buat. Dengan nomor ID BKM 0001, PT Dirgantara Sejahtera, nominalnya 12.250.000. Setelah selesai, kita tekan close. Transaksi penjualan yang kedua yaitu penjualan jasa servis laptop secara kredit. Tanggal 12 Januari 2020, Bapak Dimas memesan jasa servis laptop sebesar 700.000 dengan nomor faktur FPJ 20101. Dia transaksi kredit menggunakan termin net 10 TH after EOM. Caranya yaitu kita pilih sales, kemudian enter sales, layoutnya sudah servis ya, kemudian oke. Customernya di sini kan belum ada Bapak Dimas. Inilah bentuk kolom yang ada di modul sales, enter sales. Karena di sini servis, maka layoutnya harus servis. Berbeda dengan penjualan barang, maka layoutnya harus item. Jadi ini sudah servis, berarti kita tekan OK. Customernya Bapak Dimas ini customernya yang belum kita input, jadi kita harus buat terlebih dahulu. Kita buat Bapak Dimas. Alamatnya di Jalan Kayangan nomor 20, kotanya Depok. Kita tekan OK. Maaf sebelumnya di sini card ID-nya C004 karena kita melanjutkan customer yang sebelumnya yaitu C003. Setelah selesai kita pilih OK. Jadi kalau kita pilih customernya di sini sudah ada Bapak Dimas. Terminnya yaitu
net 10 TH after EOM. Kita pilih day of month after EOM, diskon date-nya 10 TH, balance due date-nya IOM, ininya kita 0. Kita tekan OK. Nomor invoice-nya yaitu FPJ 20 101, date-nya 12 Januari 2020. Description-nya yaitu service laptop. Karena dia service, maka akunnya yaitu service repair equipment. Amount-nya yaitu tadi Rp700.000. Jobnya karena di sini service, maka kita pilih jasa. Tidak ada pajak, berarti NT. Lalu kategorinya lokal, karena dia menggunakan mata uang IDR. Kita lihat dan cek terminnya terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Setelah kita yakin akan transaksi yang telah kita inputkan, di sini amount-nya kita tekan tab saja. Agar di total amount-nya dia 700.000. Setelah selesai kita pilih record. Untuk melihat transaksi yang telah kita buat, yaitu ada di transaction journal, berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ada di tab receipt, karena di sini kita melakukan penjualan, yaitu ada di modul sales. Date from-nya yaitu 12 Januari 2020. Waktunya juga 12 Januari 2020. Maka inilah jurnal yang terbentuk dari transaksi yang telah kita buat dengan tanggal yang sama. Customernya Bapak Dimas, nominalnya Rp700.000, yaitu jasa. Transaksi nomor 3 yaitu pada tanggal 14 Januari 2020, Bapak Dimas melunasi pembayaran hutangnya dengan nominal Rp700.000. Ini atas pemesanan jasa servis laptop dengan bukti BKM 0001. BKM 0002, yaitu dengan cara pilih modul sales, klik receive payment, dia itu melunasinya dengan cash
Customernya kita pilih Bapak Dimas. ID-nya BKM 0002. Tanggalnya 14 Januari 2020. Memonya kita biarkan saja, yaitu payment Bapak Dimas. Nah, karena hutangnya 700.000, maka di sini yang tertera benar, yaitu 700.000. Kita klik amount affiliate-nya. Sebelumnya kita ketik dulu 700.000 rupiah. Lalu kita klik amount affiliate-nya. Harus tekan tab supaya out of balance-nya menjadi 0. Setelah kita yakin akan transaksi ini, kita cek terlebih dahulu. Bapak Dimas, amount receive-nya 700.000, BKM 0002, 14 Januari 2020. Tanggalnya sudah benar, 12 Januari 2020. Ini waktu Bapak Dimas melakukan pemesanan jasa servis laptop. Out of balance-nya sudah 0, maka kita pilih report. Untuk melihat transaksi yang terjadi, kita pilih transaction journal. Ada di receive. Kita atur date from-nya, yaitu 14 Januari 2020. Jadi di sini sudah terbentuk jurnalnya. BKM 0002, Bapak Dimas 700.000 rupiah. Jadi di sini Bapak Dimas sudah melunasi hutangnya ya. Setelah selesai, kita pilih close. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Tanggalnya 15 Januari 2020. Perusahaan menjual barang kepada PT Mitra Abadi dengan nomor faktur FPJ 20102. Yaitu dengan kode barang LA04 dan HD04. Masing-masing jumlahnya 3 unit dan 2 unit. Untuk mengaplikasikan transaksi di ABSS, kita pilih mode sales, kemudian enter sales karena kita melakukan penjualan. Berbeda dengan receive payment, yaitu kita menerima piutang dari customer kita. Maka kita pilih enter sales. Kita pilih layoutnya. Karena di sini yang kita jual adalah barang, maka kita pilih item. Kemudian kita tekan OK. Customernya yaitu PT Mitra Abadi. Di sini penjualannya secara tunai, maka terminnya berarti COD. Di sini kita pilih cash on delivery. Kita tekan OK. Nomor invoice-nya yaitu FPJ 20102. Tanggalnya yaitu 15 Januari 2020. Barang pertama yaitu sejumlah 3 unit. Item nomornya LA04. Kita pilih PPN
Karena di sini kita menjual barang dengan ada pajaknya. Barang yang kedua, unitnya yaitu 2, item numbernya yaitu HD04, taksnya kita rubah menjadi PPN. Di sini kita tidak usah menceklis teks inklusif, karena ketika kita menginput teks PPN berarti di sini sudah ada PPN-nya. Jadi kita tidak perlu menceklis di sini. Di sini juga kita pilih PPN. Sebelum kita record, kita cek terlebih dahulu yaitu terminnya COD, barangnya yaitu LA04 sejumlah 3 unit, HD04 sejumlah 2 unit, berarti totalnya sejumlah 23 juta. Pajaknya yaitu 2.300.000. Kategorinya di sini jangan lupa, dikarenakan kita menggunakan mata uang IDR maka kategorinya lokal. Jobnya karena kita menjual produk maka kita pilih P. Setelah kita yakin akan transaksi yang telah kita buat, maka selanjutnya kita pilih record. Untuk melihat jurnal yang terbentuk, transaction journal, sales, date from-nya yaitu 15 Januari 2020. Di sini berarti sudah terbentuk ya, sudah berhasil. Date-nya 15 Januari 2020, mitra abadi FPJ 20102. Di sini P karena itu produk, 23 juta, 2.300.000. Maka sudah berhasil, kita pilih close. Di sini karena kita sistemnya COD yang tanggal 15 Januari 2020, berarti kita mengirim barang dan juga kita menerima uangnya. Ada di receive payment, kemudian customernya kita pilih mitra abadi, amount received-nya yaitu 25.300.000, sudah termasuk pajak, nomor ID-nya FPJ 20102. Tanggalnya yaitu tanggalnya yaitu 15 Januari 2020. Karena di sini angkanya 25.300.000, maka kita pilih yang di kedua. Out of balance-nya sudah 0, berarti kita sudah berhasil menginputnya dengan benar. Kita pilih record. Jurnal yang terbentuk kita lihat ada di reserve 15 Januari 2020, sudah sesuai ya date from-nya dan to-nya juga. Jika belum sesuai maka atur tanggalnya terlebih dahulu. Di sini mitra abadi sudah memberikan uangnya
kepada perusahaan yaitu sejumlah 25.300.000. Kita tekan close. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan barang secara tunai. Pada tanggal 17 Januari 2020, perusahaan melakukan penjualan kepada PT Dirgantara Sejahtera dengan nomor faktur FPJ 20103 dengan terminnya COD karena di sini dia melakukan penjualan barang secara tunai. Adapun barang yang dijual yaitu kode KO01, KO03. Caranya yaitu kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Customernya yaitu PT Dirgantara Sejahtera. Kita tidak perlu menceklis teks inklusifnya. Terminnya kita pilih COD. Invoice-nya FPJ 20103. Tanggalnya (17 Januari 2020). Layoutnya harus item. Barang pertama yaitu jumlahnya 1 unit KO01. Jobnya yaitu produk. Kita pilih jobnya yaitu produk. Kita rubah menjadi PPN. Tekan tab. Barang yang kedua yaitu sejumlah 2 unit KO03. Jobnya yaitu P, taksnya PPN. Di sini kita rubah juga menjadi PPN. Kategorinya yaitu lokal. Sebelum kita pilih record, kita cek terlebih dahulu yaitu PT Dirgantara Sejahtera, nomor invoice-nya FPJ 20103, tanggalnya 17 Januari 2020. Barang yang terjual yaitu masing-masing 1 unit dengan kode KO01, 2 unit dengan kode KO03. Setelah selesai, kita pilih record. Untuk melihat jurnal yang terbentuk, kita pilih transaction journal. Tab sales, tanggalnya kita rubah yaitu 17 Januari 2020. Maka di sini sudah tertera jurnal yang terbentuk yaitu PT Dirgantara Sejahtera dengan nominal 25.400.000 dan 2.540.000 untuk pajaknya. Setelah selesai, kita pilih close. Di sini karena COD berarti kita mengirim barang dan juga kita menerima uang dari customer kita, yaitu dengan cara kita pilih sales, kemudian receive payment. Kita pilih customernya yaitu PT Dirgantara Sejahtera. Amount receive-nya yaitu Rp27.940.000. FPJ 20103. Tanggalnya yaitu 15
17 Januari 2020. Kita harus pilih dulu di amount update-nya, yaitu yang kedua. Jika sudah merasa yakin akan transaksi ini, kita pilih record. Dan untuk melihat jurnal yang terbentuk, yaitu pilih transaction journal, ada di reserve, yaitu tanggal 17 Januari 2020. PT Dirgantara Sejahtera 27.940.000. Kita tekan close. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 19 Januari 2020. Perusahaan mendapat retur dari PT Mitra Abadi berdasarkan transaksi pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor faktur FPJ 20101. Kita pilih di enter sales. Customernya Mitra Abadi. Di sini karena waktu tanggal 15-nya terminnya COD, maka kita rubah. Nomor ID-nya ND001. Tanggalnya 19 Januari 2020. Layoutnya kita rubah dulu menjadi item. Barang yang diretur yaitu sejumlah 2 unit dengan kode LA04. Jobnya produk. Kemudian PPN dan sejumlah 1 unit untuk kode HD04. Jobnya produk. Pajaknya PPN. Kategorinya yaitu lokal. Sebelum kita tekan record, kita cek dulu apakah transaksi ini sudah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Di sini kenapa menggunakan tanda minus? Karena ini adalah retur. Jadi retur mengurangi barang. Kita pilih record jika sudah yakin akan transaksi ini. Kemudian kita pilih ke sales register. Kita pilih apply to sell. Nomor ID-nya ND001. Tanggalnya 19 Januari 2020. Amount apply-nya kita tekan tag hingga out of balance-nya menjadi 0. Record. Kemudian untuk melihat transaksinya, pilih sales. Tanggalnya sesuaikan 19 Januari 2020. Maka di sini sudah muncul ND001. Kita pilih close. Transaksi selanjutnya yaitu
pada tanggal 20 Januari 2020. Perusahaan melakukan penjualan barang secara kredit kepada PT Abadi Sentosa dengan masing-masing barang yang dijual yaitu 2 unit dengan kode LA03 dan 2 unit dengan kode HD05. Terminnya 2/10 N/30 dan nomor invoice-nya FPJ 20104. Kita tekan enter sales. Kemudian customer-nya kita pilih Abadi Sentosa. Terminnya 2/10 N/30, invoice-nya FPJ 20104. Date-nya 20 Januari 2020. Kita rubah layout menjadi item. Barang yang terjual yaitu 2 unit untuk kode LA03. Jobnya P, taksnya PPN. Kemudian 2 unit juga untuk barang HD05. Kategorinya jangan lupa, karena di sini kita menggunakan mata uang USD, maka kita pilih O. Sebelum pilih record, kita cek terlebih dahulu apakah transaksi yang telah kita input sudah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Jika sudah sesuai, maka pilih record. Untuk melihat jurnalnya ada di transaction journal 10. Di sini sudah terbentuk jurnal penjualannya, yaitu PT Abadi Sentosa. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit dengan mata uang IDR. Pada tanggal 22 Januari 2020, perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Nomor fakturnya FPJ 20105. Perusahaan menjual kepada PT Mitra Abadi. Adapun barang yang dijual ada 4 item. KO01 jumlahnya 3 unit, HD02 jumlahnya 10 unit, HD03 5 unit, HD04 1 unit. Inputnya ada di enter sales. Customernya yaitu PT Mitra Abadi. Nomor invoice-nya FPJ 201 05. Tanggalnya 22 Januari 2020. Kemudian layoutnya kita pilih menjadi item. Barang pertama yang akan kita input yaitu sejumlah 3 unit dengan kode KO01. Jobnya P, pajaknya PPN, barang kedua yang kita input yaitu sejumlah 10 unit dengan kode HD02, jobnya produk, taksnya PPN. Barang yang ketiga yaitu 5 unit HD03,
jobnya P, taksnya PPN. Barang keempat yaitu sejumlah 1 unit HD04, jobnya P, taksnya PPN. Kategorinya, karena kita menggunakan mata uang IDR, berarti lokal atau L. Sebelum kita pilih record, kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Dengan nomor faktur FPJ 20105, terminnya 2/10 N/30, date-nya 22 Januari 2020. Total amount-nya yaitu 43.230.000. Jika sudah yakin akan transaksi ini, kita pilih report. Untuk melihat jurnal yang terbentuk ada di transaction journal, kemudian pilih sales, date from-nya kita rubah menjadi 22 Januari, to-nya juga 22 Januari, maka di sini terlihat PT Mitra Abadi. Berarti transaksi ini sudah berhasil kita input. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan tunai dengan mata uang asing pada tanggal 23 Januari 2020. Perusahaan melakukan transaksi penjualan secara tunai dengan faktur FPJ 20106, terminnya COD atau cash on delivery. Adapun barang yang terjual ada 3 item, yaitu LA04 1 unit, HD01 10 unit, HD05 5 unit. Ini kita menjualnya kepada PT Abadi Sentosa. Pilih di Enter Sales. Customernya Abadi Sentosa. Terminnya COD, nomor invoice-nya FPJ 20106, tanggalnya 23 Januari 2020. Kita rubah layout-nya menjadi item. Barang yang terjual yaitu sejumlah 1 unit untuk kode LA04, jobnya P, kemudian 10 unit untuk kode HD01, kemudian 5 unit untuk kode HD05. Kategorinya jangan lupa yaitu O. Sebelum kita pilih record, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Jika merasa sudah yakin akan transaksi ini, kita pilih record. Untuk melihat jurnal yang terbentuk yaitu ada di sales. Tanggalnya kita rubah 23 Januari. Di
Di sini sudah muncul PT Abadi Sentosa seperti yang sebelumnya kita input. Berarti di sini sudah berhasil. Di sini karena metodenya COD, berarti kita langsung menerima pembayaran di hari itu juga. Kita pilih receive payment. Kemudian customer-nya PT Abadi Sentosa. ID-nya FPJ 20106. Tanggalnya juga sama, yaitu 23 Januari 2020. Amount receive-nya kita input 567,05. Memonya payment PT Abadi Sentosa. Di sini karena angkanya yang sesuai, yaitu angka yang ada di kolom ketiga, kita tekan tab hingga out of balance-nya menjadi 0. Jika merasa sudah yakin akan penginputan transaksi ini, kita pilih record. Untuk melihat jurnal yang terbentuk ada di transaction journal, kemudian pilih receive. Ini sudah ada 23 Januari 2020, payment PT Abadi Sentosa. Kemudian close. Selanjutnya yaitu tanggal 25 Januari 2020, PT Mitra Abadi melakukan transaksi retur penjualan terhadap transaksi penjualan kredit tanggal 22 Januari 2020 dengan nomor faktur FPJ 20105. Maka untuk menginputnya kita pilih enter sales. Kemudian kita pilih customer-nya PT Mitra Abadi. Nomor invoice-nya ND001. Tanggalnya 25 Januari 2020. Karena pada tanggal 22 Januari menggunakan termin 2/10/30, kita mengikuti. Layoutnya kita rubah menjadi item. Adapun barang yang diretur sejumlah 5 unit untuk kode HD02. Jobnya kita pilih P. Pajaknya PPN. Barang yang diretur selanjutnya sebanyak 3 untuk kode HD03. Jobnya P, taxnya PPN. Kategorinya kita pilih lokal. Sebelum kita pilih record, kita cek dulu apakah transaksi yang telah kita input sudah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Jika sudah, maka kita pilih ini ND002, tanggalnya 25 Januari 2020. Kita pilih record. Kemudian kita selesaikan di sales register, return and credit. Kita pilih tanggalnya. Di sini sudah benar ya. Kita pilih apply to sell. Kita rubah ND002, tanggalnya 25 Januari 2020. Jika out of balance-nya sudah menjadi 0, maka transaksi yang kita input sudah selesai. Kita pilih record. Kemudian untuk melihat jurnal yang terbentuk di transaction journal, ada di tab sales, kita rubah date from-nya menjadi 25 Januari 2020. To-nya juga 25 Januari 2020.
maka inilah jurnal yang terbentuk, yaitu ND002. Kemudian kita tekan close. Jurnal kas masuk dan kas keluar. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Friendly menambahkan modal untuk usahanya sebesar 50 juta rupiah ke Bank BCA IDR. Pertama kita klik account, kemudian pilih record journal entry, masukkan nomor bukti transaksinya. Di sini saya BKM 001 1 Januari 2020, keterangannya yaitu penambahan modal, akunnya yaitu Bank BCA IDR 50 juta, kreditnya owner kapital sebesar 50 juta di kredit, kemudian klik di mana saja sampai out of balance itu harus 0 ya, kemudian pilih kategorinya yaitu lokal karena mata uang rupiah, kemudian klik record. Selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2020 Friendly Komputer melakukan pembayaran sewa gedung kepada agen properti untuk periode Januari sampai dengan Juni 2020. Inputannya yaitu pertama klik menu account, kemudian klik record journal entry, masukkan nomor bukti transaksinya yaitu BKK 001, tanggalnya 2 Januari 2020. Memonya pembayaran sewa gedung untuk Januari sampai dengan Juni 2020. Akun debitnya yaitu prepaid plan atau sewa dibayar di muka sebesar 48 juta. Kemudian kreditnya Bank BCA IDR, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian klik di mana saja agar out of balance-nya itu 0. Pilih kategorinya yaitu L atau lokal, kemudian klik record. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 bisa membayar biaya telepon bulan Januari 2020 sebesar 1.550.000 kepada petugas Telkom. Inputannya sama seperti pembayaran sewa gedung ya. Kemudian klik record. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 perusahaan membayar gaji karyawan ke atas nama Indri dengan mata uang IDR melalui Bank BCA. Masuk lagi seperti penginputan tadi, yaitu bukti kas keluar. Kemudian klik record. Selanjutnya pembayaran gaji pada atas nama Dino menggunakan mata uang asing. Cara penginputannya yaitu sama seperti tadi. Kita masuk ke record journal entry BKK 008 28 Januari, pembayaran gaji atas nama Dino. Kita ubah dulu IDR menjadi USD dengan cara klik currency IDR, kemudian IDR-nya diganti menjadi USD, klik use currency. Jika sudah, pastikan transaction exchange rate-nya 14.122 atau sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian klik OK. Ya sudah, akan seperti tampilan awal, jadi kita mengetik ulang. Jadi karyawan atas nama Dino, akunnya yaitu wages and salary, ini sebesar 237 USD, kreditnya yaitu cash USD sebesar sama seperti debitnya. Klik di mana saja, pastikan out of balance-nya 0, kategorinya yaitu O karena mata uang asing. Kemudian klik record. Selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 perusahaan melakukan transfer bank dari Bank BCA IDR ke akun cash IDR sebesar 4 juta menggunakan fasilitas money. Pertama kita masuk ke banking, kemudian pilih money, kemudian kita masukkan nomor transaksinya BKM 004
Tanggalnya 30 Januari 2020 ya, memonya transfer 4. Tanggalnya 30 Januari 2020 ya, memonya transfer BCA IDR ke akun cash IDR. Akun di atasnya ini Bank BCA IDR ya. Klik use account, kemudian akunnya kita pilih cash IDR sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta, nomornya diklik, dia akan muncul otomatis. Kemudian pastikan akun di atas ini yaitu Bank BCA IDR. Untuk kategori yaitu lokal, kemudian klik record. Penginputan jurnal penyesuaian. Pertama, pada tanggal 31 Januari 2020, sewa gedung telah terpakai selama 1 bulan dan dianggap sebagai beban sewa dengan nomor bukti transaksi GJ 310100. Pertama, kita masuk ke akun, kemudian record journal entry, masukkan nomor bukti transaksinya yaitu GJ 310100, tanggalnya 31 Januari 2020. Memonya sewa dibayar di muka, kemudian akunnya yaitu rent atau sewa sebesar 8 juta, kemudian kreditnya sewa atau prepaid rent. Klik di kredit, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian kategorinya lokal, klik di mana saja agar out of balance-nya itu 0, kemudian klik record. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 1 juta dengan nomor jurnalnya GJ 31010101. Masuk lagi seperti tadi, record journal entry, input seperti penginputan sebelumnya ya. Jika sudah, masukkan akunnya yaitu store equipment at cost sebesar 1 juta, kemudian kreditnya store equipment account credit, terus klik di kredit, kemudian akan muncul secara otomatis. Klik dimana saja agar out of balance-nya 0, kemudian kategorinya L atau lokal, kemudian klik record. Untuk melihat seluruh transaksi yang sudah kita buat, pertama klik report, klik account, pilih account transaction aktual, kemudian klik custom, sesuaikan periodenya yaitu Januari 2020, 1 Januari 2020 ke 31 Januari 2020, kemudian klik display. Ini hasil inputan kita selama 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Selanjutnya untuk melihat neraca, pertama kita klik report, klik account, pilih standard balance sheet, klik custom. Periodenya disesuaikan ya, Januari 31 Januari 2020, kemudian klik display. Ini hasil neraca Januari 2020. Kemudian untuk melihat laba ruginya, klik report, klik account, pilih income statement aktual, kemudian klik custom. Muncul seperti ini. Periodenya disesuaikan ya, Januari 2020
sampai dengan 31 Januari 2020. Kemudian klik display. Ini hasil lagar wiki Friendly Computer. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.